the energy, chase to be ruthless. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my channel. Kembali lagi di channel ini, Mindset, berbagi tutorial, berbagi tips seputar marketplace ataupun non marketplace. Apa kabar kalian semua? Semoga selalu dalam keadaan yang terbaik. Nah, pada kesempatan ini kita akan membahas tips santai menghadapi kemungkinan ekonomi memburuk. Nah, santai ini bukan berarti kita diam tanpa kata seperti lagunya itu ya, grup band lokal itu ya. Nah, bukan berarti juga kalau kita pasrah terus nunggu mati seperti itu, bukan seperti itu. Tapi santai ini lebih berarti kita tidak gerusa-gerusu dalam mengambil keputusan, tidak tergesa-gesa dalam mengambil segala keputusan. Nah, kenapa kita memilih santai untuk menghadapi kemungkinan ekonomi yang memburuk? Nah, karena kita sebagai muslim, nah ini sudut pandang kita ya, sudut pandang mindset. Nah, karena kita sebagai muslim itu kita harus yakin kalau rezeki itu sudah ada yang menjamin, yaitu Allah, seperti itu. Nah, jadi karena rezeki sudah dijamin, nah selama kita hidup pasti kita mendapatkan rezeki. Rezeki bukan berarti berarti uang ya, tapi kesehatan dan juga jaminan-jaminan yang lainnya. Nah, karena kita yakin rezeki kita dijamin, nah apapun situasinya, meskipun ekonomi memburuk, itu insya Allah kita akan tetap bisa survive ya. Dalam arti survive ini kita tidak diam saja ya, kita bisa menghadapinya dengan berusaha dan juga berdoa dengan yang sebaik-baiknya. Nah, seperti itu. Nah, selain itu, kenapa kita harus santai? Nah, ini karena kita jika menghadapi dengan gerusa-gerusu tadi atau tergesa-gesa, itu justru kita akan membuat keputusan-keputusan yang keliru, karena segala hal yang dilakukan dengan tergesa-gesa itu bisa jadi akan membuat segala yang kita lakukan itu tadi tidak lancar, seperti itu. Jadi kita harus tetap berpikir positif, kita hadapi dengan senyuman dan juga tindakan, dan juga berdoa, seperti itu. Nah, selanjutnya setelah kita membahas santai tadi apa menurut kita, itu kita akan membahas tipsnya. Pertama, tips untuk menghadapi kemungkinan jika ekonomi memburuk. Nah, pertama kita harus menyetop yang namanya hutang. Nah, jika punya hutang, kita harus berhenti berhutang dengan juga secepat mungkin melunasi hutang, karena hutang itu tidak baik ya. Kalau menurut kita itu kurang baik, bukan tidak baik, karena kita juga pernah berhutang, tapi kita harus segera melunasinya. Kita komitmen agar segera bisa melunasinya. Apalagi kalau hutangnya itu yang berbunga alias riba seperti itu, nah kita harus segera mungkin melunasinya, karena bunga itu bisa jadi akan semakin naik dan itu akan semakin mencekik kita, seperti itu. Jadi kita harus segera melunasinya. Kalau ada aset yang bisa dijual gitu, lebih baik dijual. Nah, kita bisa kalau bebas dari hutang itu rasanya memang lega, seperti itu ya. Kalau kita punya hutang itu seperti ada yang beban yang menumpuk di punggung tinggi itu ya. Kecuali kalau kita tidak menyadarinya dan terlena, itu bisa jadi nanti akan kedepannya itu akan berbahaya ya. Jadi kita harus berhenti berhutang, kita harus melunasi hutang. Nah, kita harus segera melakukannya. Nah, seperti itu. Nah, selanjutnya kita harus menyiapkan dana darurat. Nah, kalau kita masih punya hutang terus kita belum melunasinya, apakah bisa menyiapkan dana darurat? Ya tentu tidak. Tetapi kita bisa segera mungkin menyiapkan dana darurat ini dengan melunasi hutang tadi. Kemudian kita bisa menambah pendapatan dari jalan yang lainnya, seperti itu. Jadi ini sangat faktor ini ya, berstop berhutang dan lunasi hutang ini sangat berpengaruh ke yang lainnya dahulu. Jika punya hutang, tentu itu akan hal-hal di bawah ini bisa jadi akan sulit untuk dilakukan sebelum
kita berhenti atau melunasi hutang kita ya jika punya. Nah seperti itu. Nah kemudian selanjutnya yaitu mengurangi will dan mengutamakan needs. Nah, jadi ketika menghadapi kemungkinan ekonomi yang memburuk, kita harus bisa membedakan mana itu keinginan dan mana itu kebutuhannya, karena keinginan manusia itu tak terbatas, sedangkan kebutuhan manusia itu sangat terbatas. Nah, makan ya secukupnya, makan 3 kali minimal atau 2 kali seperti itu kita secukupnya saja, kebutuhan itu secukupnya saja, dan kita mengurangi keinginan. Misal kita makan soto itu sudah cukup, ya cukup itu saja. Kalau keinginan itu bisa jadi kita ingin makan soto di Spanyol, itu kan keinginan. Jadi kita harus mengurangi keinginan seperti itu. Oh ya, soto di Spanyol apa ada ya? Ya bisa jadi ada, karena kita juga belum pernah ke Spanyol. Nah moga-moga bisa ya kita semua. Nah selanjutnya dengan cara belajar ilmu baru dan juga menambah pemasukan. Nah dengan mempelajari ilmu baru, misalnya kita sekarang jualan online, itu kita baru bisa jualan di marketplace Lazada. Nah itu kita belajar juga yang di Shopee seperti itu. Kita jadi itu bisa menambah pemasukan juga ya, atau bisa belajar desain seperti itu. Terus kita buka jasa desain, atau bisa bikin web, terus kita buka jasa bikin web atau landing page seperti itu. Nah itu akan menambah pemasukan ya. Nah, nambah pemasukan ini tidak harus yang online, tapi yang kita kuasai ya. Yang kita kuasai apa, terus yang bisa kita mudah pelajari apa, itu kita bisa jadikan sebagai sumber pemasukan. Nah kalau belum bisa itu, nah kita harus komitmen untuk belajar demi menghadapi kemungkinan ekonomi yang memburuk seperti itu. Selanjutnya itu manfaatkan peluang. Nah, manfaatkan peluang ini jika ada peluang-peluang seperti misalnya peluang untuk jualan produk tertentu, seperti itu kita ambil peluang tersebut, karena di masa seperti pandemi dahulu itu ada peluang masker itu sangat laris ya, itu kita bisa manfaatkan menjual masker gitu. Nanti kedepannya saat ekonomi memburuk itu biasanya bahan-bahan itu akan naik. Nah itu bahan apa yang banyak dicari, itu kita bisa kita jual seperti itu. Nah tetapi kita tidak boleh jualnya dengan harga yang mencekik juga ya, karena itu di saat krisis itu di dalam ajaran agama Islam itu kita tidak boleh menjual dengan harga yang mencekik. Kalau bisa harganya seperti biasa seperti itu. Nah, tetapi masih tetap untung lah seperti itu. Jangan sampai memanfaatkan peluang ini dalam tanda kutip ya, kita bisa mengambil keuntungan yang mencekik seperti itu. Itu kurang baik ya. Di ajaran Islam itu tidak dibolehkan, bahkan ada yang mengatakan seperti itu. Selanjutnya itu kita harus sabar ya. Nah sabar ini akan membuat kita lebih tenang menghadapi segala kemungkinan, karena meskipun ekonomi memburuk, ini masih kemungkinan ya, belum terjadi, tetapi memang di beberapa negara seperti di Argentina itu sudah terjadi resesi, di Amerika juga sudah memburuk. Nah seperti itu, semoga di Indonesia tetap membaik ya, dan semakin baik. Nah, jika kemungkinan itu terjadi, nah kita insya Allah kita yakin itu adalah skenario Allah dan akan ada jalan keluar tersendiri. Nah tetapi tetap harus berusaha dan juga berdoa seperti itu. Selanjutnya, nah kita harus menyiapkan sumber makanan ya, gudang makanan. Kalau kita punya lahan sekecil mungkin, itu kita tanam sumber makanan seperti padi dan lain-lainnya seperti itu, agar bisa kita jadikan stok makanan jika kemungkinan ada krisis pangan ya, karena tidak tahu apa yang akan terjadi, itu kita tetap menyiapkan stok makanan ya. Bisa menanam jagung, menanam bercocok tanam lah gitu. Nah itu menanam jagung, menanam padi dan lain sebagainya. Nah untuk selanjutnya, tetap tenang dan tersenyum, karena tenang dan tersenyum itu akan membawa aura positif ya kepada kita, dan tidak perlu terlalu takut. Kembali ke konsep yang kita yakini ya, ini sudut pandang kita itu bahwa rezeki itu
Allah sudah menjaminnya. Jadi selama kita masih hidup berarti rezeki masih ada seperti itu. Tapi jangan lupa tetap kita harus mengambilnya dengan usaha, yaitu ikhtiar dan juga berdoa. Nah, semoga tips-tips ini bermanfaat untuk Anda semuanya, kita semuanya, kalian semuanya. Semoga bermanfaat. Terima kasih telah menonton video ini. Thanks for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.